Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2020, renungan harian firman Tuhan tertulis dari kitab Nabi Yeremia pasal 13 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berangkat bekerja, beraktivitas satu hari ini, firman Tuhan ini menguatkan kita semua, mencerahkan pikiran kita. Dan firman Tuhan hari ini cukup puitis, membuka hati dan pikiran kita untuk menyikapi apa yang terjadi hari ini. Maka firman ini memberi peluang terbesar untuk mengantisipasi bagaimana kita hidup, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dengan baik. Sehingga firman ini berkata tentang ikat pinggang. Ikat pinggang adalah suatu alat kelengkapan dalam berpakaian di diri kita sendiri. Kalau ikat pinggang sekarang tidak berupa kain lagi seperti yang dituliskan firman ini, tetapi spesial ikat pinggang yang terbuat dari berbagai macam jenis atau bentuk. Kalau di sini ikat pinggang itu disebut dari kain lenan, yaitu kain tenunan yang terbuat dari serat tanaman rami. Itulah kain lenan. Termasuk kain lenan ini kain produk yang sangat mahal, dan hanya orang-orang tertentu memakai ikat pinggang seperti ini dari kain lenan di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu seperti seorang raja atau seorang imam di tengah-tengah Israel memakai ikat pinggang kain lenan. Dari ikat pinggang ini nampak di Israel siapa dia sebenarnya. Bukan kesombongan atau keangkuhan. Orang-orang tertentu yang memakai ikat pinggang kain lenan cukup berwibawa dan dikhususkan dipakai oleh orang-orang tertentu di Israel. Ikat pinggang yang diikatkan menyimbolkan kekokohan, menyimbolkan kekuatan sebagai suatu alat agar tetap siap
Dan jangan terganggu bekerja gara-gara ikat pinggang tidak kuat. Gara-gara ikat pinggang tidak terikat ke pinggang secara pas. Atau bisa kita bayangkan kalau ikat pinggang kita longgar, maaf, maka tidak ada konsentrasi penuh untuk suatu apa yang kita lakukan. Seperti ikat pinggang yang dililitkan ke pinggang, kata Yeremia, berarti kita harus memiliki kekuatan kelekatan kita kepada Tuhan secara kuat, seperti ikat pinggang yang diikatkan di pinggang. Harus kokoh dan kuat, menyimbolkan kekuatan kita, kelekatan kita harus tetap terpelihara kepada Tuhan, supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ikat pinggang yang dililitkan ke pinggang, kita harus memiliki kecermatan, memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan yang diberikan Tuhan setiap hari. Kalau ikat pinggang longgar-longgar, Bapak Ibu Saudara-saudara, atau tidak kuat, maka kita akan terganggu memikirkan sesuatu apapun. Kalau kita tidak kuat, kalau diri kita tidak memiliki kualitas kekuatan, tentu kekuatan yang berasal dari firman Tuhan, yang berasal dari Tuhan sendiri, maka kita akan selalu bertanya-tanya, dan selalu banyak fenomena yang terjadi dalam menapaki kehidupan ini ke depan. Maka kita akan terganggu juga bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terganggu melayani Tuhan, seperti Yeremia mengingatkan kepada kaum Israel agar mereka tetap memperhatikan diri mereka masing-masing sebagai bangsa yang sudah dipilih Tuhan, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang dapat mampu melihat kehendak Tuhan, memprioritaskan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita semua orang Kristen harus memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan setiap hari, harus tetap berhubungan atau hidup yang melekat kepada kuasa Tuhan. Hidup yang terikat pada kuasa Tuhan, agar dalam menjalani hidup ini kita berani dan tidak takut, kuat, agar sekalipun banyak godaan dalam melakukan pekerjaan, sekalipun ada jebakan, sekalipun ada tawaran-tawaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita sudah kuat seperti ikat pinggang yang diikatkan ke pinggang, maka semuanya akan berjalan dengan mulus dan baik. Tantangan kehidupan ini akan bisa kita lawan berdasarkan kekuatan itu sendiri. Karena hidup ini penuh dengan perjuangan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup itu banyak tantangan. Kadang bisa kita merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini, maka seperti ikat pinggang di pinggang itu, bahwa pinggang kita itu adalah gambaran kekuatan sebagai organ reproduksi, menopang kekuatan tubuh kita masing-masing. Seperti kekokohan ikat pinggang itu, demikianlah hidup kita terikat kepada Tuhan, tidak dengan hubungan yang suam kuku. Jangan tanggung-tanggung kita merefleksikan kekuatan itu di tengah-tengah aktivitas kita sehari-hari. Apapun yang terjadi, sekalipun ada COVID-19, karena ikat pinggang
yang sudah terikat ke pinggang sudah secara kuat, maka kita akan tetap terhindar dari penyebaran virus corona yang merebak sampai dengan saat ini. Sekalipun corona belum ditemukan vaksin, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi kalau seperti ikat pinggang yang terikat di pinggang secara kuat, maka tidak ada faktor ketakutan kita menghadapi kehidupan ini ke depan. Tuhan memberkati kita dan selamat bekerja hari ini. Tuhan beserta kita. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih dan kami muliakan nama-Mu. Khusus hari ini kami mendengar firman renungan harian sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan. Firman Tuhan sebagai petunjuk. Ketika kami mendengar firman, maka kami akan memiliki semangat bekerja. Maka pekerjaan apapun yang kami kerjakan, seperti ikat pinggang yang dililitkan di pinggang secara kuat, maka pekerjaan itu sendiri akan bisa terselesaikan dengan baik. Berkati kami semua yang mendengar firman ini, yang menyikapi renungan hari ini, sehingga kami dapat bersukacita menjalani hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, ya Tuhan, karena Tuhan selalu berjalan di depan, maka kami akan kuat. Kuasa Tuhan menjadi harta kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Berkati semua warga gereja, terutama warga HKBP Jambi dan semua majelis, agar hari ini menjadi hari berkat Tuhan dan semua memiliki semangat hidup yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati semua pekerjaan kami. Tuhan tetap menjaga kami dari wabah virus corona yang sampai dengan sekarang kami menyikapinya dengan baik, agar kami tetap sehat, menjaga diri sesuai protokol kesehatan di gereja kami. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.